Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Dan siap dong mulai belajar. Oke, kemarin terakhir kalian belajar tentang apa IPA-nya? Sosial, interaksi, proses makan dan dimakan. Terus ada juga jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan dari rantai makanan. Terus ada juga apa kemarin daur biokimia. Daur biokimia itu ada apa aja? Daur apa? Daur karbon, daur lumpur, daur air, daur nitrogen ya. Masih ingat ya? Oke. Nah itulah interaksi antar sosial ya, ekosistem. Interaksi itu tentunya tempat dari pengaruh manusia dari ekosistem. Jadi apa yang dilakukan aktivitas manusia itu bisa saja berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif terhadap ekosistem. Coba nih kita akan ngomongin dulu. Yang pertama, apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita tetap lestari? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Membersihkan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang melakukan di sekolah nih, zero waste itu juga bisa ya. Yang kedua, pernahkah kamu dan sungai membersihkan sampah? Dan kira-kira jadi apa di situ apa? Mati karena sungainya tercemar. Terus yang ketiga, menurut kalian apakah pembangunan gedung, jalan, industri itu bisa mempengaruhi manusia? Bisa. Karena apa? Karena pengeluaran menghilangkan hama, menghilangkan apa? Daerah ya, menghilangkan habitatnya gitu ya. Kita menghilangkan hewan-hewan kehilangan habitat. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Kita mampu menganalisis hubungan aktivitas manusia dengan berkelanjutan. Yang kedua, kalian mampu mengevaluasi efektivitas supaya sangat dan yang terakhir, kalian mampu menemukan strategi solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan ekosistem. Solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan ekosistem. Jadi itu tadi bencana kita yang itu merupakan salah satu pengaruh manusia terhadap ekosistem ya. Jadi itu tadi banjirnya karena apa? Karena adanya ya, betul sebenarnya. Jadi karena ditanami lahan sawit hampir 18% atau setara 11 kali luas kota Jogja. Bisa kalian bayangkan seluas apa
tapi tidak ada dugaannya meluap dan menyebabkan banjir. Ya. Jadi dipengaruhi oleh siapa secara tersebut? Saya. Manusia, karena manusia. Yang kenal saat itu kan manusia ya. Terus apa saja yang tadi yang berdampak? Apa saja tadi dampaknya? Ayo. Apa enggak tahu bang? Dampaknya tadi yang rusak apa saja? Rumah. Satu lagi. Rumah lagi. Apa? Kayak apa dampaknya terus apa kita ya, jadi pada saat pemukiman warga merusak sektor-sektor pendidikan seperti sekolah, sektor kesehatan, rumah sakit, jadi banyak yang harus terdampak. Jadi peristiwa keadaan yang tadi itu menunjukkan bahwa terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem itu dikatakan seimbang jika hubungan antar ekosistem itu berjalan secara alami dan stabil. Kalau hanya gangguan kecil itu bisa dimulihkan secara alami. Misal seperti erosi tanah karena air hujan itu kan nanti bisa kembali lagi. Tapi kalau gangguan besar seperti misalnya hutannya dibakar atau dimulai itu dampaknya besar ya. Dan bisa merusak Oke, supaya kalian tahu apa saja perilaku manusia yang bisa merusak ekosistem, setelah ini kalian akan mengajarkan lembar kerja dan ini kelompoknya juga tidak seperti yang kemarin-kemarin. Sekarang kelompoknya masing-masing. Silakan dibaca petunjuknya di situ. Dan nanti satu kelompok boleh mengambil satu HP saja. Biasanya boleh dijawab ya, terus dibagi tugas. Teman-temannya boleh jadi satu. Saya yang bisa mempresentasikan tadi hasil pengerjaan KPD-nya. Kalau belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Jadi ini kelompok siapa yang sudah? Tiga, silakan dilanjutkan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus yang pertama yang menambah kesalahannya pengaruh aktivitas manusia pada petanian dan produksi pangan. Nah, di situ solusi untuk permasalahannya tadi kalian jawabnya sudah betul ya. Apa tadi? Tidak boleh menggunakan pestisida atau pupuk yang berlebihan. Kemudian pupuknya bisa menggunakan pupuk yang alami. Oke, terus yang kasus kedua tadi itu apa? Misalkan jadikan, ya itu terus tadi solusinya ada yang dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan perusahaan pada terumbu karang, ya betul ya. Tahu apa itu edukasi? Kurang tahu ya. Kemudian kasus yang ketiga tadi tentang apa? Polusi udara. Tadi polusi udara dan udara itu menggunakan kendaraan umum ya. Itu salah satu cara mengurangi polusi terhadap kendaraan umum. Tadi ada juga yang memberikan solusi silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. LKPD-nya bisa diganti kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian kalian sudah mengetahui tentang manusia yang bisa menggunakan komputer. Ya tadi contohnya ada pertanyaan dari pangan. Tadi itu kasus tadi tentang penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan. Jadi kita akan membahas satu persatu. Nah ini dampak aktivitas manusia pada pertanian dan produksi pangan. Yang pertama itu ada eutrofikasi. Eutrofikasi ini adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga bisa mencemari perairan. Jadi kalau kimia digunakan secara berlebihan, terus kok terbawa oleh aliran yang dari menuju ke sungai, itu nanti bisa mencemari sungai. Kira-kira kenapa? Jadi sangat bisa mencemari ya. Kalau misalkan banyak itu ya. Kalau misalkan mencemari sungai, sungai itu akan kekurangan nutrisi. Jadi perubahan-perubahan yang ada di sungai itu akan berlebihan alga-alga yang ada di sungai. Dan ketika alga-alga itu menutupi permukaan sungai, jadi jumlah cahaya matahari yang masuk, oksigen yang masuk itu berkurang. Jadi ikannya bisa mati. Jadi karena kalau sudah nutrisi, terus malah menutupi permukaan sungai, menyebabkan ikan itu mati. Nah itulah eutrofikasi. Jadi penggunaan pupuk kimia berlebihan sehingga mencemari air. Oke. Yang kedua, penurunan kualitas tanah. Nah, jadi sebenarnya tanah itu sudah ada cara alami sendiri dalam menjaga kesuburannya. Dengan menggunakan apa? Ada yang tahu? Ada yang menggunakan apa? Menjaga kesuburannya? Dibantu oleh apa? Kemarin sudah kita bahas di siklus biokimia. Dan dibantu oleh apa? Ketika mikroorganisme itu terlalu banyak diberi
Soalnya enak. Jarak yang terjadi makanya tanah itu tidak bisa menjaga kesuburannya secara alami lagi, jadi ketergantungan dengan suhu. Yang ketiga, penggunaan pestisida berlebihan. Jadi pestisida itu kan untuk membunuh hama ya, tapi kalau misalkan digunakan secara sistem budidaya pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman aja, jadi tanaman itu saja. Dari situ tuh bisa menyebabkan hijau terus kemudian yang positif adalah pembuatan taman kota ya, banyak taman juga hijau dan konservasi. Kemudian juga pendidikan lingkungan, jadi edukasi tentang cara merawat lingkungan itu seperti apa. Kemudian ini cara menjaga keseimbangan ekosistem ya. Caranya gimana? Gimana cara menjaga keseimbangan ekosistem gimana? Bisa itu pohon. Mengurangi sampah caranya apa? Cara menjaga keseimbangan ekosistem. Organisasi tidak ya bangun-bangun. Ya tidak bisa dengan lihat. Ya, kemudian ada salah satu upaya lagi itu namanya adalah konservasi. Ya, jadi solusi dari masalah itu tadi pengaruh manusia terhadap ekosistem itu adalah dengan cara konservasi atau upaya perlindungan, pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam. Tujuannya untuk mencegah kerusakan dan memastikan keberlanjutannya generasi yang berikutnya. Jadi aspek utama konservasi yang pertama itu perlindungan. Jadi menjaga ekosistem dari kerusakan, kepunahan. Yang kedua pengawetan. Jadi menjaga kualitas dan keanekaragaman hayati supaya tidak punah. Yang ketiga pemanfaatan lestari. Jadi menggunakan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap ada di masa depan. Nah ini perlu diingat ya, 3 aspek utama konservasi adalah perlindungan, sama pengawetan, sama sebenarnya pemanfaatan lestari. Nah ini tujuannya konservasi itu ya. Yang pertama menjamin keberlanjutan. Jadi supaya sumber daya alam yang kita gunakan itu tidak habis. Yang kedua untuk melindungi keanekaragaman, melindungi flora dan fauna yang sudah ada. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kebersihan dan kesedaran lingkungan ya, baik udara di mana kemudian kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Jadi harus bisa mengelola alam itu tanpa merusaknya. Nah, contohnya konservasi ada konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ itu masih di habitat aslinya, jadi tidak berubah ya, masih di habitat aslinya. Contohnya itu ada apa? Taman nasional, cagar alam, suaka, marga satwa. Kalau konservasi ex situ itu sudah bukan habitat aslinya, jadi itu habitat yang dibuat oleh manusia. Contohnya apa? Kebun binatang, satu lagi kebun raya. Jadi sudah bukan habitat alami aslinya ya, sudah dibuat oleh manusia, sudah dibuat manusia. Itu yang ex situ. Nah, kemarin itu di soal pretest itu masih ada kembali ya. Nah ini contohnya konservasi in situ. Ada apa itu? Taman nasional. Nah itu kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli. Terus ada juga cagar alam, kawasan suaka alam yang melindungi flora fauna dan ekosistem khas yang perkembangannya disesuaikan secara alami dan ketat dari kegiatan manusia. Jadi kalau
ini tidak sembarang orang bisa masuk ya. Yang ketiga ada swaka marga satwa. Ini punya jadi punya ciri khas keunikan keragaman jenis satwa yang menekan dan mendapat agar terhindar dari pertunahan. Nah ini tadi adalah contoh konservasi in situ. Kalau in situ tadi yang gimana? Di dalam, artinya di dalam apa? Di habitat apa? Habitat aslinya. Kalau yang ex situ, tadinya yang ex situ itu ada apa? Kebun binatang. Ya itu biasanya digunakan untuk edukasi, untuk rekreasi. Ya itu sudah dibangun lagi oleh manusia. Jadi itu bukan habitat asli, itu kebun binatang. Terus ada lagi apa? Kebun raya. Nah ini mengoleksi berbagai jenis tumbuhan, dokumentasi dan data berdasarkan antropologi. Biasanya itu untuk penelitian dan juga edukasi. Oke. Nah supaya nggak ngantuk nih, kita coba cek ya pemahaman kalian.